Kayaknya lakukan? sih ada kesempatan pikir ya Oke. ini ya. Oke. Oh iya, itu alhamdulillah yang sekarang lagi dikerjakan sama skripsi yang lagi jalan sekarang, objeknya sama puskesmas itu juga. Oh gitu. Mendingan kita ngajak semua orang, ayo kita lihat puskesmas di daerah kita masing-masing, apa yang bisa kontribusikan untuk kemajuan puskesmas gitu loh. Iya. Karena kalau udah puskesmas maju, pasti masyarakatnya juga sehat gitu kan. Baik, hari ini saya penasaran dengan salah satu tokoh yang ada di BINUS. Di episode kali ini saya ingin bertemu dengan salah satu dosen dan juga dunia sistem informasi di IT sudah menjadi bagian dalam hidup tokoh kita hari ini. Dan yang paling penasaran adalah salah satu aplikasi yang beliau buat bersama tim, dan kita akan bicarakan lebih detail dengan sosok yang satu ini. Dr. Eka, apa kabar? Baik Pak, Bu? Alhamdulillah. Manggilnya apa? Baik. Bu atau dokter atau biasa disapa apa nih Bu? Kalau di Terserah lah rumah? enaknya. Terserah enaknya. Bu Eka, thank you ya. Ya, makasih. Sudah datang. Saya yakin di setengah kesibukan Ibu juga luar biasa, apalagi perkuliahan sekarang sudah modelnya hybrid Ibu ya. Onsite, online. Nah, Iya. tentunya menjadi tantangan tersendiri ya Bu ya. Bagaimana Bu pengalaman Ibu? Iya. Saya ngajar juga sih. Aha. Ngajar muridnya cuma 2 orang. Oh gitu. Jadi hybrid. Iya, saya dapat yang sesi harus datang onsite. Oh oke. Gimana? Menarik menurut Ibu? Atau ada tantangan Ada tersendiri? juga yang saya ngajar 2. Kebetulan ada hari Selasa itu ngajar shift pertama, terus shift kedua. Shift pertama itu nggak ada masalah dengan suara dosen, muridnya masih baik-baik aja. Nah pas shift kedua itu nggak tahu, itu sering masalah, Bu, suaranya kedengeran. Apa suara saya udah melemah? Apa ruangannya emang agak gede? Saya nggak tahu tuh. Berarti memang challenging ya Bu ya. Selain Iya. kita harus Bolak-balik. memahami tentang konten apa yang ingin disampaikan, sekaligus juga penguasaan teknologi kelas dan juga bagaimana membangun hype itu di tengah-tengah ada yang online dan juga onsite. Papan tulis ini kelihatan nggak? Oh nggak kelihatan. Ya digini sedikit. Justru itu tantangannya Bu ya. Memang sih beberapa teman saya juga dan apa namanya dan mengalami hal yang sama. Memang challenging ya. Harus menguasai lingkungannya, teknologi yang digunakan, yang selama ini mungkin hanya menggunakan mic saja. Tentunya penguasaan kamera, Iya, betul. suaranya kita, karena di situ juga ada alat komunikasi yang ditangkap dari suara Ibu. Kalau agak jauh mungkin Nggak juga kedengeran. akan nggak kedengeran dan lain sebagainya. Iya. Wah, berarti memang dosen sekarang harus dituntut seperti itu ya Bu ya? Kayaknya harus bisa semua. Bisa nge-layout sendiri. Harus bisa melihat sendiri ya? Oke. Saya sebenarnya ngundang Ibu adalah ada satu hal yang membuat saya ingin tahu lebih dalam ya Bu ya. Kemarin saya tanya tim saya mau ketemu sama Ibu Eka. Karena saya lihat ada satu yang saya baca juga, ada satu aplikasi yang Ibu buat bersama tim gitu ya. Saya ceritakan sedikit bahwa membuat aplikasi pelayanan kesehatan jarak jauh berbasis mobile. Jadi katanya dengan adanya aplikasi ini masyarakat dengan mudah melakukan konsultasi dengan petugas puskesmas. Iya. Kenapa puskesmas Bu? Sebenarnya ya kalau mau ngomong jujur proyek ini tuh kan waktu di awal waktu Januari Januari itu kan pas COVID lagi 6 bulanan gitu kan ya. Nah itu kan lagi banyak nih orang pada semangat alumni reuni yuk ke Zooman gitu kan ya. Ya ada temen SMP lah, temen SMA. Pas ikutan Zooman temen SMP itu ada teman saya kepala puskesmas. Oh oke. Kepala puskesmas nih, terus sudah Zooman itu terus mikir,
kayaknya kalau bikinin aplikasi enak juga kayaknya gitu. Terus saya hubungi aja beliau, mau nggak dibikinin? Mau, udah ada belum? Belum ada gitu katanya. Oh ya udah deh, nanti deh gue bikinin lah. Nah udah dari situ, terus baru kasih tahu ke mahasiswa. Saya pikir dulu kira-kira bikin apa? Oh ya bikin ini. Terus saya share ke mahasiswa, siapa yang mau ikutan. Waktu itu sih belum waktunya untuk skripsi ya. Tapi saya bilang ya udah mulai aja semester sekarang. Tapi ntar kalau mau skripsi kan tinggal buat skripsi tinggal ditulis atau apa segala macam. Alhamdulillah dapet 3 kelompok deh mahasiswa yang mau ikutan. Ya udah gitu jalan aja deh. Oh oke. Ya artinya ketidaksengajaan itu justru memberikan satu ide. Apa yang ingin kita lakukan? Kayaknya sih ada kesempatan pikir ini ya ini menarik Bu, puskesmas ya. Memang kalau kita lihat kan justru puskesmas ini harusnya menjadi salah satu pintu ya yang memang dekat sekali dengan masyarakat. Apalagi situasi COVID sekarang ini kan menuntut peran dari masing-masing, mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit besar itu bisa berkontribusi bagaimana mengurangi pandeminya itu sendiri sih. Memang di saat ini apakah puskesmas itu sendiri ya Bu ya, dari yang Ibu juga riset segala macam, perlu adanya pendukung gitu ya, supaya bahwa jangan dilupakan bahwa puskesmas ini justru pintu yang harusnya lebih dekat dengan masyarakat gitu. Pertama sih kan saya itu juga peserta BPJS ya, kan kalau bikin surat rujukan atau apa tuh kan ke puskesmas, jadi kita juga udah familiar sama lingkungan puskesmas tuh seperti apa gitu ya. Kebetulan nih puskesmasnya puskesmas kecamatan gitu ya, lebih gede daripada yang kelurahan. Terus saya pikir coba saya tanya ke teman saya itu, dia kan kepala puskesmas, selama ini tuh pakai apa sih kalau menunjang aplikasinya. Ada sih, tapi itu punyanya dinas deh kalau nggak salah gitu ya. Terus kalau yang dibuat sendiri seperti kayak telemedis itu tuh belum ada katanya gitu. Sedangkan kita kan juga ngerasain waktu tengah-tengah COVID ke puskesmas dibatesin nggak boleh dateng. Terus emang benar-benar terbatas. Terus ya udahlah kita bikin itu aja kali buat membantu gitu. Terus saya tanya ke beliau, butuh apa aja fiturnya? Oh dia kasih tahu butuh ini untuk chat, untuk apa segala macam. Oh oke. Memang sebenarnya aplikasi yang akhirnya dibuat yang berbasiskan mobile ini, layanan-layanan apa aja Bu yang akhirnya ini memang dibutuhkan sama puskesmas sekarang ini gitu. Nah itu sebenarnya berkembangnya sambil jalan. Waktu yang buat di Brun ini itu yang kita bisa bilang kayak versi 1 gitu ya. Waktu itu kan saya sebenarnya sih kayak fasilitator aja, ngejar gimana proyek aplikasi itu jadi dan sambil nggak nyusahin mahasiswa karena kan dia harus skripsi juga kan ya. Jadi saya pikir ini kayaknya akan dibuat bertahap nih. Kayaknya saya bilang aja, Bu Lucy ini versi 1 ya gitu. Nanti akan berikutnya ada versi 2 nih sama kelompok yang lain. Kan kasihan juga kalau kita ideal ke aplikasi tapi tuh anak keteteran ya skripsinya kan kasihan kan. Ya udah di awal-awal itu hanya aplikasi yang cuma kalau nggak salah fitur daftar, terus chat kayak model chat kayak chat di Binus Maya, terus info news sama daftar rumah sakit rujukan. Udah itu aja sih waktu yang di awal itu yang di versi 1 itu yang saya ikutin ke Brun yang itu. Nah terus kan sesudah itu jadi kan kita meeting lagi Zoom ya, demoin nih aplikasinya seperti ini. Pas demoin itu ada saran lagi dari dokternya, tambahin bisa daftar per poli. Terus saya pikirin lagi, oh ya bisa juga daftar per poli. Ternyata di puskesmas kecamatan polinya itu banyak. Polinya banyak. Nah, terus dipikirin apakah setiap poli 1 pendaftaran atau bisa ada bagian yang digeneralisasi gitu. Kita pikirin sama-sama. Dapatlah akhirnya. Terus ada lagi ini deh bikin ibu balita gimana ada aplikasi yang emang khususnya untuk ada fitur yang khusus untuk ibu balita gitu ya, memantau kesehatan ibu balita. Oh ya udah dari situ. Terus sekarang yang lagi dikerja itu saya udah 3 semester sih sebenarnya. Yang semester yang pertama, terus sekarang semester yang kedua. Di semester yang kedua itu jadi versi kedua yang udah per poli, terus apalagi ditambahin per poli, terus ada bisa
timbangan BMI, jadi kita bisa cek BMI kita. Oh, oke. Sama apalagi saya lupa. Tapi itu masih belum terintegrasi ke Iya, BPJS iya, karena iya. BPJS itu bridgingnya emang tanggung jawab IT-nya mereka gitu. Oke. Jadi di awal buat ternyata wah manfaatnya besar buat Puskesmas. Akhirnya pengembangan seperti itu ya Bu ya. Dan ya harapannya memang yang kita inginkan yaitu memang tidak serta-merta harus jadi sempurna gitu ya Bu ya. Dan tentunya perlu ada pengembangan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Ini berapa lama waktu itu Bu sampai akhirnya sekarang ini posisinya sekarang kan yang versi kedua itu udah selesai saya tuh dari semester yang lulus yang kemarin wisuda tuh semester berapa tuh? Wisuda 63. Iya, itu udah itu. Terus berikutnya yang baru akan wisuda ini. Nah, itu jadi dua semesternya. Sekarang sih yang udah versi lengkap itu lagi tahap implementasi remote kan karena kita juga terbatas ya nggak boleh ke sana. Jadi minta izin implementasinya remote dibukain API-nya. Jadi nanti implementasinya remote. Nah, itu sekarang lagi Puskesmasnya punya rencana juga mau soft launching itu katanya November. Iya, soft launching ke internal. Iya, November tahun ini kata dokternya, kata kepala Puskesmasnya. Terus nanti di Desember kayaknya dia itu mau launching yang eksternal. Sekaligus launching dia kalau nggak salah Puskesmasnya itu lagi banyak renovasi pengembangan bla gitu ya kayak pembangunan poli. Jadi launching telemedicine mau sekalian juga gitu katanya Desember kata kepala Puskesmasnya bilangnya kayak gitu update terakhir dari saya. Oke ya. Bu LK ini juga sebenarnya kenapa saya undang juga bahwa beliau juga menjadi salah satu 40 hasil riset kontribusi untuk masyarakat dalam rangka 40 tahunnya BINUS ya. Apresiasi Bu atas prestasinya bahwa Ibu menjadi bagian dalam 40 riset berdampak yang dilakukan oleh BINUS di tahun ini. Banyak memang riset-riset yang lainnya yang juga kita lakukan. Dan hebatnya adalah Ibu menjadi salah satu juga risetnya di BINUS Riset untuk Nusantara ya Bu ya. Jadi menjadi bagian dalam rangka bagaimana riset-riset yang memberikan dampak itu untuk bisa terus didorong supaya bisa memberikan manfaat yang lebih besar lagi buat masyarakat. Selamat Bu. Makasih. Saya kesini untuk juga ketemu dengan Ibu gitu ya, untuk lebih dalam lagi. Ya kita lihat ya Bu ya sebenarnya terutama di kondisi sekarang ya tentunya juga masyarakat butuh atau bangsa ini juga butuh peran-peran dari semua lini masyarakat gitu ya, termasuk dosen, mahasiswa, karyawan atau siapapun lah gitu lah yang dengan harapan tidak hanya sekedar meminta dari pemerintah tapi yuk kita juga harus mendukung dari pemerintah. Nah, saya melihat sih sebenarnya kalau dilihat dari cerita latar belakang Ibu ya, bahwa memang secara kebetulan ada pertemuan pada saat Ibu punya ide gitu ya. Nah, apakah ini juga menjadi bagian dalam rangka bahwa apa yang saya buat ini juga harus memberikan nilai manfaat buat masyarakat gitu ya Bu ya? Apakah memang itu juga dilatar belakangi sehingga bukan hanya sekedar riset tapi justru yang paling besar itu adalah apakah ini bermanfaat tidak buat masyarakat? Apa yang akhirnya Ibu membayangkan bahwa ini ternyata bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas dari proyek saja, tapi memang ini bisa ke depan gitu. Iya sih sebenarnya waktu ide itu juga cari yang simple aja tapi emang itu berguna bagi orang banyak gitu. Mungkin emang udah ada kali yang bikin juga ya, pasti udah ada lah ya. Tapi ya ini puskesmas lah nggak apa-apa. Puskesmas juga orang kan kadang-kadang buat rumah sakit. Kalau rumah sakit kan itu terlalu kompleks ya gitu ya. Dan prosedurnya kalau untuk rumah sakit kan emang lebih agak panjang, ada kode etik segala macam. Ya udahlah yang paling simpel, terus yang emang orang juga banyak kesana gitu ya. Dan kayaknya kalau yang saya lihat kayaknya ya itu kalau bilang belum terlalu canggih kali ya aplikasinya. Jadi ya udahlah kita bantu aja deh gitu, seperti itu. Oke. Tapi justru memang harus sesuatu yang sudah canggih baru kita ini kan enggak. Sumber dayanya juga terbatas. Saya juga baru tahu di puskesmas itu IT-nya cuma 2 orang gitu. Jadi sumber dayanya emang terbatas gitu kan. Kalau disuruh develop sendiri
ya nggak cukup juga kali waktunya mereka, ya udahlah dari kampus aja yang develop. Gak gratis, gak bayar. Kalau vendor kan dia bayar, Mas. Betul. Ya makanya itu. Jadi perannya, harapannya bahwa kita bisa bersinergi dengan masyarakat gitu ya. Kalau bicara tentang hitung-hitungan lagi kan akhirnya nggak ketemu kan gitu ya. Nah ya tentunya semua pihak harus bisa turun tangan gitu ya untuk bisa melakukan hal itu gitu ya. Bagaimana dengan tim punya semangat yang sama ya ketika Ibu juga melibatkan dosen atau mahasiswa yang tergabung dalam tim ini? Iya sih, alhamdulillah sih di tim saya, saya kalau kerja tim nggak terlalu kaku ya. Jadi yang bisa saya kerjain terus berbaginya enak lah gitu. Kerjain ininya ya, kerjain ini. Nah, jadi nggak terlalu kaku gitu loh. Jadi kayak sebenarnya kita kayak bisa mengkoordinir aja gitu ya, mengkoordinir. Terus sebenarnya yang effortnya besar itu justru mahasiswa itu hebat. Belajarin bahasa pemrograman inilah segala macam, saya cuma ngarahin. Terus kalau mereka nggak bisa, terus saya googling, oh ini sumbernya dari sini gitu. Jadi sebenarnya cuma mengarahkan aja. Sama kalau kayak rapat dengan puskesmas, cuma meluruskan, mungkin mahasiswa taunya dari segi keilmuan gitu ya. Sedangkan kan kalau dokter dari seginya medis. Nah, kadang-kadang suka nggak nyambungkan antara medis sama keilmuan kita gitu kan. Jadi betul. Tapi kita kan karena emang yang pernah mengalami, jadi tahu ini maksudnya seperti apa gitu, seperti itu. Tantangan apa Bu yang paling berat ketika ya dalam pengembangan aplikasi yang Ibu buat itu? Apakah dari ketidakpemahaman tentang kedokteran atau proses di puskesmas, sedangkan kita di tim bicaranya perspektifnya teknologi atau IT gitu ya. Hal apa yang mungkin yang akhirnya kalau saya tadi dengar Ibu ya, bahwa Ibu cukup sabar ya bagaimana membawa tim terutama untuk bisa memfoster ya, mendidik anak-anak ini supaya bisa mengembangkan satu aplikasi yang memang sekarang ini juga dibutuhkan oleh masyarakat sih, terutama puskesmas. Yang saya lakukan paling gini, yang terberat justru karena COVID ini tidak bisa bertemu, jadi semua itu pure online dan Zoom, nggak pernah ketemu. Kadang kalau nanya gitu ya di grup, kan ada grupnya juga ya, aduh gergetannya kalau nulis itu kan suka gergetan gitu ya. Ini maksudnya apa? Muridnya nggak sabar minta data. Kalau dokter dipaksain kan dia juga pagi itu harus pagi harus ke pasien dulu gitu. Saya ke studennya, kamu jangan pagi-pagi, dokternya pasti pagi-pagi itu belum ada ya gitu. Jadi paling kesulitannya itu karena nggak bisa ketemu dan emang harus online gitu, seperti itu. Itu tantangan ya Bu ya, bahwa ya keterbatasan bertemu dan lain sebagainya. Ya kan kondisi COVID ini ya. Justru kayaknya dengan kondisi COVID ini bukan kita mundur ya. Kayaknya terus gitu ya Bu ya. Ada enaknya juga sih. Kalau rapat bisa sambil paralel gitu. Iya. Ya artinya ya kita sadari bahwa memang kondisi COVID ini membatasi ruang gerak kita gitu ya. Tapi justru kita nggak malah mundur, malah ayo gitu kan. Itu juga dirasakan sama mahasiswa atau sama tim juga ya. Bukan aduh kita nggak bisa ketemu Bu, kadang-kadang gitu kan, kita nggak bisa ketemu Bu, aduh nanti aja deh segala macam gitu ya. Justru memang ayo gimana caranya ya supaya kita bisa dapat, gimana cara supaya bisa ini jadi gitu ya Bu. Jadi semangatnya udah beda ya Bu ya. Iya. Bisa sih. Nah saya penasaran Bu, ketika aplikasi ini sempat digunakan oleh internal atau enggak memang sudah juga dicoba oleh masyarakat juga untuk belum ke masyarakat, sekarang lagi di explore diimplement di servernya mereka gitu. Tapi kalau didemokan dan mereka coba prototipe itu udah. Karena kan terkait juga dengan skripsi kan harus ada evaluasi, itu udah. Tapi ini akan implement di servernya mereka. Jadi sekarang ini lagi mengerjakan implement remote di servernya mereka. Gitu. Dari tentunya ketika Ibu buat dan tim ini buat aplikasi ini pasti juga meriset ke pengguna ya, atau potensial pengguna gitu ya. Ini karena kan kita langsung pegang dokternya nih. Jadi yang mengerti fitur-fiturnya apa itu kan dokternya. Jadi saya jadi dokternya fitur-fiturnya, terus masalah ini anaknya UI-nya pakai apa ya, itu pada saat meeting dengan
ada IT-nya tuh yang kasih saran biasanya sih, oh ini Bu jangan di-input deh, kalau di-input banyak salahnya, ini tinggal pilih-pilih aja. Nah itu tuh dari IT-nya yang ngasih sarannya. Oke. Pernah juga melakukan tanya jawab dengan masyarakat atau ketika apa sih menjadi keluhannya, apa yang saat ini kesulitannya segala macam gitu ya? Kalau ke masyarakat, ke pasiennya kita enggak. Belum. Itu karena kita sekarang ke dokternya aja. Apakah sistem ini juga akan user friendly nanti untuk? Nah itu mungkin nanti pasti ada update-nya lah ya. Nah sejauh ini kita tahu ini user friendly atau enggak dari kacamata si dokter. Oke. Sama ada sih evaluasi juga ke masyarakat umum, tapi masyarakat umumnya belum menggambarkan demografinya si pasien puskesmas gitu kan. Yang ngelakuin mahasiswa kan, dia sebar deh nih prototipe videonya ke ibunya kah, ke siapa, tapi anak-anak itu rata-rata nyebarinnya ke temennya. Ya temennya itu bukan pasien puskesmas. Jangan ke temennya, ke yang lebih tua kalau mau gitu ya. Betul. Nah, kalau posisinya ibu sebagai pengguna ya, ibu juga kan selalu berkunjung ke puskesmas juga gitu ya. Apakah ibu merasakan bahwa wah dengan adanya aplikasi ini nanti sepertinya masyarakat akan terbantu sekali nih gitu ya? Artinya bahwa mungkin dulu yang puskesmas agak sulit karena antrian apalah segala macam, prosesnya ribet segala macam. Nah ibu kalau misalnya di posisi pengguna puskesmas dan kebetulan memang ibu yang buat juga gitu ya, tapi kalau dari sisi sana apakah ini juga sangat membantu masyarakat Bu, terutama masyarakat yang memang sering berkunjung ke puskesmas? Kalau saya bilang sih membantu ya, karena cukup membantu untuk kegiatan yang bisa dibilang kegiatan utamanya seperti kayak pendaftaran perpoli, terus nanti jadi ketahuan kita jam berapa datang, terus tanggal berapa, terus juga chatnya, terus berikutnya ada juga yang ini lagi dibuat juga yang kayak memprediksi kesehatan ibu balita, terus kita juga bisa ngukur BMI kita sendiri seperti itu. Cukup sih kalau untuk yang basic yang basic, tapi itu emang krusial gitu kan ya. Ya kadang-kadang orang kan disuruh daftar males ya Bu ya. Iya disuruh daftar males. Dengan aplikasi ini harusnya bisa lebih mempermudah mereka, minimal pendaftaran bisa dilakukan secara online gitu ya. Ya memang kayak sekarang ini juga banyak kegiatan-kegiatan ketika mau melakukan transaksi itu sekarang harus lewat online dulu semua segala macam gitu ya. Ya itu tadi kan karena sekarang kondisinya sudah next normal nih ya. Artinya kita harus berhadapan dengan bagaimana supaya sistem ini bisa tidak lagi seperti dulu harus antri segala macam, harus pemanfaatan teknologi segala macam. Nah, Ya kita harapkan bahwa ini menjadi salah satu contoh ya Bu ya, proyek percontohan juga karena Ibu mencoba proyek ini di salah satu puskesmas gitu ya Bu ya. Nah, apakah ini ketika ini pun juga misalnya at least sudah bisa atau ditujukan ke masyarakat gitu ya? Apakah memang ini menjadi hal yang mungkin juga bisa akan dipraktekkan juga di puskesmas lain Bu? Saya pernah tanya itu sama dokter kepala puskesmasnya. Ini mungkin nggak diimplement lagi di tempat lain. Dia bilang mungkin aja karena kata beliau dia kan ini puskesmasnya kecamatan ya. Setiap puskesmas kecamatan itu punya bisnis proses yang hampir sama. Punya. Kecuali rumah sakit kan, rumah sakit A sama B pasti ada perbedaannya nih. Ini puskesmas milik pemerintah dan setiap puskesmas kecamatan itu emang kayak poli-polinya itu sama, proses-prosesnya ya sama. Jadi itu mungkin bisa kata beliau bisa itu dicoba ke tempat lain juga. Oke. Dan Ibu punya mimpi bahwa sistem ini juga akan digunakan oleh seluruh puskesmas Indonesia. Yes, insya Allah sih. Harus Bu, karena kalau saya lihat ya bahwa memang puskesmas menjadi gerbang ya bagaimana
kesehatan masyarakat itu yang sangat dekat dengan layanan masyarakat, layanan kesehatan itu adalah ya puskesmas itu sendiri sih Bu. Punya mimpi Bu untuk bisa mewujudkan ke sana? Ya insya Allah sih itu pasti harus didukung sama puskesmasnya yang ini sendiri ya. Oh ya tenang Bu, pasti nanti dengan lihat video ini gitu ya, ayo puskesmas untuk bisa bergabung gitu ya, untuk melihat potensi-potensi yang bisa kita lakukan. Ya kita harapkan itu ya Bu ya, bahwa memang saya makanya mengundang Ibu ini salah satunya adalah ada hal yang sekiranya akan besar gitu ya, terutama di lingkungan Ibu dengan latar belakang Ibu sebagai di bidang IT gitu ya, sistem informasi, ya tentunya peran itu sangat dibutuhkan gitu ya, terutama dengan adanya pandemi ini pun juga akhirnya orang mau tidak mau gitu ya Bu ya, harus menggunakan digitalisasi untuk bisa menjalankan prosesnya, terutama protokol kesehatan gitu ya. Apa-apa sekarang sudah tidak tersentuh secara langsung gitu ya. Nah, ya kita melihat Bu bahwa apakah memang dengan keilmuan Ibu gitu ya, apakah akan lahir juga model aplikasi sistem yang juga mungkin akan dikembangkan di depan untuk masyarakat Bu? Oh iya, itu alhamdulillah yang sekarang lagi dikerjakan sama skripsi yang lagi jalan sekarang, objeknya sama puskesmas itu juga. Gitu. Ya memanfaatkan, saya bilang ke kepala puskesmasnya, jangan bosen ya nanti gue ke situ lagi ya gitu. Dan sekarang yang lagi dibikin sama skripsi yang sekarang itu websitenya di website, jadi nanti insya Allah kayaknya ditempel di websitenya mereka, itu bikin aplikasi untuk prediksi itu kesehatan ibu dan balita. Jadi nanti di input datanya bisa ketahuan, ini balitanya malnutrisi atau enggak, terus sarannya apa kayak gitu. Yang dikerjakan sama skripsi yang sekarang lagi jalan. Oh oke. Masih puskesmas yang sama. Yang sama. Jangan bosan ya Dok, saya bilang. Jangan bosan ya Bu. Ya tentunya puskesmas yang sekarang kerjasama dengan Ibu tentunya juga mungkin dia berterima kasih sekali ya dengan apa yang dibantu dipikirkan lalu disinkronkan dengan kebutuhan puskesmas dengan teknologi. Ya tentunya ini menjadi salah satu hal yang mungkin ke depan harus dilakukan juga dengan puskesmas lainnya gitu ya Bu ya. Dan ini mau sampai kapan Bu bahwa ya kita bicara tentang Ibu gitu ya, bahwa Ibu ingin memberikan kontribusi apa yang Ibu punya, keilmuan Ibu dan lain sebagainya gitu ya. Lalu dengan adanya salah satu pemikiran ide bagaimana memberikan kontribusi terhadap puskesmas gitu ya. Nah, apakah ke depan Ibu juga akan ya dalam satu sisi punya mimpi apa sih yang ingin Ibu kontribusikan lagi kaitannya dengan keilmuan yang mungkin Ibu lakukan sekarang ini gitu ya? Kayaknya kalau saya lihat ya dan emang secara nggak sadar kayak saya emang udah masuk ke area sana itu ke arah kesehatan. Ke arah kesehatan yang kemarin kayak telemedis, terus yang lagi dikerjakan bikin website untuk prediksi ibu balita. Satu lagi sih sebenarnya yang lagi dikerjakan tapi bukan skripsi, kan ada magang 3+1 riset tuh ya. Nah itu waktu itu idenya dari Bu Retno TFI pas saya mau Brun ini, dia bilang bikin aplikasi monitoring dong pasien isoman. Oh iya bener juga. Terus saya sampaikan lah ke dokternya. Terus kata dokternya, iya saya juga punya pikiran kayak gitu sih sebenarnya. Udah itu juga dikerjakan tapi masih prototipe aja. Jadi kayak seperti monitoring pasien isoman gitu deh, seperti itu. Oke, jadi harapannya bahwa kayaknya banyak Mas, harusnya kalau kesehatan mah itu mah banyak sebenarnya. Banyak sekali ya. Yang paling penting adalah bagaimana ini juga bisa terasa terhadap masyarakat gitu, impact-nya terhadap masyarakat itu sendiri ya. Kita bicara bahwa kita punya semangat empowering the society ya Bu ya, punya semangat bagaimana kita juga memberikan dampak, lalu juga bagaimana membina masyarakat supaya masyarakat juga terbantu dan juga mungkin bisa lebih sejahtera. Keterlibatan masyarakat yang sekarang ini juga mungkin yang Ibu rasakan terhadap proyek-proyek ini seperti apa ya Bu ya? Atau enggak memang ya tentunya
aplikasi ini juga tidak bisa jalan ketika tidak ada peran dari masyarakat itu sendiri gitu Bu ya. Nah ke depan harapan bahwa bagaimana peran masyarakat terhadap apa yang mungkin ibu jalankan sekarang ini ya, kaitannya dengan tadi pembuatan aplikasi ya, atau teknologi yang untuk puskesmas itu sendiri sih. Iya, berharapnya sih apa yang udah didesain ini mudah digunakan oleh masyarakat. Nah, mungkin nanti saya taunya ini mudah apa enggak kan pas sesudah digunakan beberapa lama gitu ya. Nanti kan saya akan bertanya ke puskesmasnya feedbacknya gimana kan, karena yang tahu langsung itu pihak puskesmasnya ya. Kayaknya puskesmas saya belum kali bikin itu puskesmas yang sawah besar itu kan berarti pasien-pasien mereka gitu kan, berarti kan mereka akan bertanya, dan saya juga nanti insya Allah sih akan terus pantau gitu ya, gimana respon dari penggunanya seperti apa gitu. Nanti kalau emang ini kurang enak, ini fiturnya kayak gini, ini dipindahin aja tempatnya, itu nanti bisa dikembangkan sih. Biasanya kalau bikin aplikasi itu nggak bisa sekali versi selesai gitu mah biasanya. Betul ya, ada versi 1, 2, 3, 4, padahal cuma ngerubahin layoutnya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Iya. Ya kita harapkan bahwa memang tentunya peran masyarakat juga dan tentunya harusnya juga ini bisa membantu masyarakat ya, terutama untuk layanan ke puskesmas atau puskesmas itu sendiri sih. Karena kan sekarang ini banyak fokus kepada rumah sakit gitu ya. Tapi puskesmasnya gimana nih gitu ya. Bahkan masyarakat mungkin lebih dekat ke puskesmas ketimbang ke rumah sakit gitu ya. Tapi bagaimana peran peran puskesmas nih? Apa yang bisa kita lakukan untuk hal ini gitu ya. Ya saya luar biasa Bu apa yang Ibu lakukan gitu ya. Nggak kepikiran mungkin di saat orang-orang berperannya tuh yang pinginnya lebih besar lagi gitu ya. Ya tentunya justru mungkin lahir dari puskesmas inilah gitu ya. Kalau puskesmasnya baik, masyarakat juga memanfaatkan puskesmas untuk kesehatannya gitu ya. Ya kita harapkan bahwa harusnya bisa mendorong bahwa masyarakat Indonesia ini ya semua sehat semua. Iya, betul. Benar nggak sih Bu? Iya saya setuju. Kalau rumah sakit itu emang budgetnya kalau dia swasta ya, dia punya budget sendiri, dia bisa sewa vendor atau apa. Kalau puskesmas kan terbatas gitu ya. Sumber daya IT-nya juga cuma 2 gitu. Kalau mengerjakan sendiri juga nggak bisa. Saat ini kalau Ibu rasakan gitu ya, bagaimana sih keterlibatan pihak-pihak untuk bisa mengembangkan puskesmas Bu? Kalau yang Ibu temui ya saat ini kan akhirnya Ibu ada momentum nih gitu kan, artinya dari pihak perguruan tinggi gitu ya, yuk kita kontribusi ke kesehatan. Nah ada nggak pihak-pihak lainnya yang memang juga memikirkan juga bagaimana bahwa puskesmas ini harus lebih maju gitu ya, lebih bagus dan juga bisa memberikan pelayanan ke masyarakatnya lebih baik lagi. Atau memang sepi-sepi aja nih gitu. Kemarin sih puskesmas biarin aja gitu puskesmas. Yang saya tanya sama dokternya waktu itu ya, ini waktu COVID gini kan sebenarnya. Waktu COVID gini, ada nggak sih dari Pemda atau pemerintah atau dinas bikinin aplikasi tuh buat puskesmas gitu? Saya tanya gitu kan ya. Mereka bilang nggak ada. Jadi inisiatif itu memang dari masing-masing puskesmas sendiri. Mau pakai teknologi apa segala macam. Paling kalau masalah input data pasien terintegrasi ke sistemnya ke dinas itu kan itu lain ya. Ini maksudnya adalah aplikasi yang mendukung gitu kan. Dalam layanan sehari-hari. Iya, dalam layanan sehari-hari. Gitu ya. Ada nggak sih itu di provide sama mungkin saya pikir dinas ya bikinin aplikasi ini buat puskesmas seluruh Jakarta. Ternyata itu lebih ke inisiatif setiap puskesmas kata kepala puskesmasnya. Ya justru ya artinya pemerintah sudah mendukung ya bagaimana puskesmas ini bisa membantu masyarakat gitu ya. Cuman yang layanan kesehari-hari tentunya perlu ada improvementnya dari masing-masing puskesmas gitu ya Bu ya. Dan sejauh ini juga pihak non pemerintah untuk bisa membantu itu juga mungkin masih kecil kali ya Bu ya. Makanya Ibu masuk ke situ gitu. Iya, kata beliau sih ini inisiatif masing-masing. Terus saya bilang, wah susah kalau kepala puskesmasnya nggak kreatif gitu kan. Betul. Kalau diserahkan masing-masing selama ini mereka pakai apa? Saya tanya, paling pakai WhatsApp gitu aja gitu katanya.
pengembangan apa-apa ya itu tergantung dari kepala puskesmasnya gitu kata beliau. Oke. Untuk yang sehari-hari ya, kalau yang misalnya data connect ke Dinkes itu kan dari server ke server pasti itu udah kan ya. Iya. Wah, ini berarti kita momentum nih. Bisa saya sih, ngobrol Mas, dengan harusnya. Bu Eka nih gitu ya. Mendingan kita ngajak semua orang, ayo kita lihat puskesmas di daerah kita masing-masing, apa yang bisa kontribusikan untuk kemajuan puskesmas gitu loh. Karena kalau udah puskesmas maju, pasti masyarakatnya juga sehat gitu kan. Dalam arti ya nggak perlu juga harus melakukan usaha yang besar gitu untuk bisa menjaga kesehatan. Justru dari puskesmas harusnya masyarakat dan puskesmas sendiri itu bisa membangun lingkungan yang sehat, orang-orang yang sehat gitu ya. Dan juga kalau sehat kan berpikir juga enak dan positif gitu ya. Dan ya di situasi COVID ini kan ke depan akan berteman dengan COVID itu harusnya bisa bersinergi di antara puskesmas itu sendiri dengan masyarakat itu sendiri sih. Ya harusnya Bu ini menjadi inspirasi ya Bu ya buat teman-teman. Ternyata dari ceritanya Bu Elka ini banyak hal yang kita bisa lakukan untuk bisa mendukung ya, terutama di puskesmas itu sendiri. Jadi pemerintah sudah melakukan usahanya untuk bisa mengembangkan puskesmas, namun juga ada beberapa hal yang ternyata perlu ada improvement dari masing-masing puskesmas juga. Tentunya di sinilah ada peran dari masyarakat gitu ya, terutama pihak-pihak yang bisa membantu bagaimana terutama dalam pelayanan kesehatan sehari-hari supaya prosesnya bisa berjalan dengan baik, nyaman, dan masyarakat pun juga nggak sungkan-sungkan lagi atau mungkin nggak berat lagi. Ini puskesmas bener nggak gitu ya? Dan dengan adanya layanan yang ada, harapannya kan bisa membantu juga. Apalagi sekarang protokol kesehatan juga sudah menjadi kebiasaan baru gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang mungkin bisa punya opportunity, kesempatan buat teman-teman bersama Bu Elka, dan juga mungkin Bu Elka akan pergi ke kecamatan-kecamatan atau puskesmas yang ada di seluruh Indonesia. Siapa tahu Bu ya, atau nggak mungkin Ibu menjadi pelopor atau dorongan untuk mengajak semua orang yang ingin bisa memberikan kontribusi terutama di puskesmas itu sendiri. Bu Eka, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Saya yakin Ibu luar biasa sibuknya gitu, apalagi sekarang udah mulai mengajar hybrid gitu ya. Dan kita harapkan bahwa cerita yang sangat singkat dan inspiratif, kalau saya lihat bahwa ternyata banyak hal yang harus kita lakukan. Bahkan Ibu juga akan berteman dengan puskesmas itu nih ceritanya. Banyak hal ternyata yang harus pokoknya dilakukan. Asal dia nggak kapok, tinggal cari ide mau bikin apa udah. Oke. Siap, para puskesmas cari Bu Elka gitu ya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri untuk obrolan kita siang ini. Terima kasih. Makasih sama-sama. Sehat-sehat selalu Ibu. Sehat selalu, makasih.